Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Hari ini kita masuk ke materi integral tak tentu. Nah, jadi untuk integral tak tentu ini definisinya yaitu jika f(x) fungsi yang kontinu dan terdiferensial, integral atau antiturunan tak tentu dari fungsi f(x) dituliskan sebagai berikut ya. Integral f(x) dx sama dengan f besar ya, kapital X ditambah konstanta. Nah, artinya di sini integral itu merupakan anti turunan gitu ya. Nah, selanjutnya sifat linear integral tak tentu. Nah, jadi kalau ada integral f(x) ditambah gx dx, nah itu sama artinya dengan integral f(x) gitu ya. Nah, jadi ini dipisah gitu ya. Jadi kalau integral f(x) ditambah gx dx itu artinya integral f(x) dx ditambah integral gx dx. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kalau bentuk integral k f(x) dx ini artinya k ini merupakan konstanta gitu ya. Nah, jadi konstanta itu bisa kita taruh ke depan. Jadi k integral f(x) dx. Nah, jadi integral ini tadi adalah anti turunan gitu ya. Artinya kalau turunan atau diferensial kemarin itu kan misal y sama dengan 2x kuadrat gitu kan. Nah, 2x kuadrat ditambah 2 misalnya. Nah, kalau ditanya turunannya berarti kan dy per dx gitu kan, turunan fungsi ini terhadap x gitu kan. Maka dy per dx nya itu adalah berarti turunan dari 2x kuadrat ditambah 2. Nah, berarti yang x-nya yang diturunkan berarti 4x ditambah 0 gitu kan. Nah, turunan dari konstanta itu adalah 0. Nah, maka turunan dari 2x kuadrat itu adalah 4x gitu kan. Nah, sekarang kalau kita balik gitu kan, kita mau lihat berapa integral dari 4x. Nah, kita lihat integral dari 4x dx. Nah, integral itu merupakan anti turunan gitu kan. Artinya dia kebalikan dari turunan atau diferensial. Nah, artinya kalau turunan dari 2x kuadrat itu sama dengan 4x, berarti integral dari 4x dx itu haruslah 2x kuadrat ditambah 2 ini konstan. 2 ini boleh berapa aja karena dia konstanta gitu kan. Nah, jadi untuk integral sendiri itu berarti 1 untuk integral x ya. Kalau kita tulis integral x bentuknya ya, x pangkat n dx. Nah, itu adalah 1/n ditambah 1 x n ditambah 1 ditambah c konstanta. Nah, inilah bentuk umum dari integral itu gitu kan. Nah, berarti kalau bentuk ini kita masukkan ke ini integral 4x dx, berarti 4 ini boleh kita taruh di luar karena ini merupakan konstanta gitu kan. Berarti ini tinggallah integral x dx gitu kan. 4 integral x dx. Nah, x ini kan merupakan x pangkat 1 gitu kan. Maka ini bisa ditulis integral ini n itu kan pangkat. Nah, di sini pangkatnya 1 berarti dikali 1/n-nya itu tadi 1 ditambah 1 x pangkat n ditambah 1. N-nya itu adalah 1 ditambah 1 gitu kan. Nah, ditambah konstan. Nah, maka ini bisa kita tulis 4 dikali 1 dibagi 2
X pangkat 2 gitu kan, ditambah C. Nah 4 dikali 1/2 ini bisa kita tulis 2 gitu kan, 2X kuadrat gitu kan. Nah ini maka ini bisa kita tulis 2X kuadrat ditambah konstan. Nah kita lihat sama kan, ini 2X kuadrat, ini juga 2X kuadrat. Nah konstantanya ini boleh berapa aja. Nah kebetulan ini soalnya 2, ini boleh 2, boleh 3, boleh berapapun gitu. Nah maka terlihat bahwa di sini integral itu merupakan anti dari turunan, anti dari diferensial. Artinya kalau suatu fungsi kita turunkan, maka integral dari turunan fungsi itu adalah fungsi itu sendiri gitu kan. Nah inilah yang dimaksud dengan integral. Nah integral tak tentu. Nah, integral tak tentu di sini artinya dia tidak mempunyai batas. Nah, jadi di integral ini itu tidak ada batas. Nah, kalau dia integral tentu, di sini dia ada batas ya. Jadi dia ada batas. Misalnya dari 1 sampai 2. Nah, kalau dia 2x kuadrat ditambah 2, artinya x-nya ini kita ganti jadi 2. 2 dikurang 1 gitu ya. Nah, untuk integral tak tentu sendiri artinya dia tidak mempunyai batas. Nah, seperti itu untuk pengertian integral tak tentu gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk fungsi dasar integral gitu ya. Nah, jadi ada bentuk umum dari integral dasar integral gitu ya. Nah jadi ini merupakan integral dasar. Nah integral dasar ini biasanya kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang sudah lebih kompleks gitu kan. Nah jadi untuk integral dasarnya kita bisa langsung pakai ini gitu ya. Nah, jadi kayak ini ya. Jadi kalau ada integral, nah ini yang bagian integralnya ya. Nah ini integral, ini hasilnya gitu ya. Ini hasil fungsi nih setelah diintegralkan gitu. Jadi kalau integral dari kx, nah di sini ini merupakan k-nya ini adalah konstan gitu ya. Nah ini k-nya di sini artinya konstanta gitu. Nah selanjutnya untuk integral untuk integral 1 per untuk integral x pangkat n itu adalah 1 per oke ya. Jadi ini fungsinya tadi. Nah ini fungsinya, ini hasil setelah diintegralkan gitu ya. Nah jadi ini fungsi dasar, ini fungsi dasarnya, dan ini hasil setelah diintegralkan. Nah jadi kalau dia integral dari konstanta gitu ya, integral dari konstanta, jadi ini kalau kita integralkan itu hasilnya adalah kx gitu ya. Nah selanjutnya kalau ini kita integralkan, ini integral x pangkat n itu adalah 1 per n x pangkat n tambah 1 gitu. Nah selanjutnya integral dari e pangkat x itu adalah e pangkat x. Nah selanjutnya integral dari sin itu adalah min cos ya. Nah, ini ada kesalahan sedikit. Integral dari sin itu adalah min cos x gitu ya. Nah, ini min cos x. Nah selanjutnya integral dari cos. Nah integral dari cos itu adalah sin x gitu ya. Nah kan kelihatan ya kalau turunan dari sin x itu kan cos x gitu kan. Turunan dari cos x itu adalah min sin. Nah artinya integral dari cos itu adalah sin gitu kan.
Nah ini dia, integral dari cos itu adalah sin. Dan integral dari sin itu adalah min cos. Nah integral dari sin itu adalah min cos. Nah seperti itu. Nah sama juga untuk ini A pangkat X. Nah integral dari A pangkat X itu adalah A pangkat X ln A gitu. Nah selanjutnya untuk integral dari sekant kuadrat X itu adalah tangen X. Nah integral dari kosekant kuadrat X adalah minus kotangen X. Nah selanjutnya untuk integral sekant X tangen X itu adalah sekant X. Dan integral dari kosekant X kotangen X itu adalah minus kotangen X. Nah seperti itu ya untuk fungsi dasar integral. Selanjutnya kita masuk ke metode integrasi dasar. Nah jadi pada penyelesaian soal-soal berbentuk integral ini itu ada yang dinamakan metode substitusi gitu ya. Nah jadi itu ada metode substitusi dan ada integral parsial. Nah yang pertama kita bahas di sini yaitu untuk metode substitusi gitu ya. Nah jadi untuk metode substitusi ini sendiri ini bisa kita lakukan pemisalan gitu ya pada fungsi yang ditanyakan gitu. Misal kita masuk contoh gitu ya. Nah kita masuk contoh nomor 1 ya. Oke. Nah kita masuk ke contoh soal nomor 1 misalnya integral dari dua X per akar. Jadi soalnya integral dari 2X per akar X kuadrat ditambah 1 dx. Nah untuk menyelesaikan soal berbentuk ini gitu ya, jadi kita bisa menggunakan metode substitusi. Nah ini bisa kita lakukan pemisalan ya. Jadi misalkan U, nah U-nya itu kita ambil pangkat yang tertinggi gitu ya. Jadi di sini U yang kita misalkan adalah berarti X kuadrat ditambah 1 gitu ya. Nah jadi ini bisa kita misalkan, nah X kuadrat ditambah 1. Nah selanjutnya kalau U sama dengan X kuadrat ditambah 1, maka DU per DX artinya kita turunkan terhadap X gitu kan. U-nya kita turunkan terhadap X, berarti D apa ini, D X kuadrat ditambah 1 gitu kan. Terhadap DX. Nah turunannya DU per DX itu berarti turunkan terhadap X, berarti tinggallah 2X gitu kan. Nah turunan dari 1 itu adalah 0 gitu ya, turunan konstanta 0. Nah maka di sini bisa kita lihat untuk dx itu sendiri gitu ya. Untuk dx itu sendiri berarti kan ini kalau kita kalikan ke sini berarti 2x dx itu kan sama dengan du gitu kan. 2x dx sama dengan du. Nah maka soal ini bisa kita tuliskan jadi integral 2x dx. Ini kalau kita lihat 2x dx ini kan sama dengan du ya. Di sini 2x dx ini sama dengan du. Maka ini bisa kita tulis, kita tukar jadi du. Integral du dibagi, tadi kita misalkan ya x kuadrat ditambah 1 itu sama dengan u. Maka ini bisa kita tuliskan akar u. Nah, maka ini bisa kita selesaikan sebagai integral dari 1 per akar u du gitu kan. Nah berapa integral dari 1 per akar u du gitu kan. Nah 1 per akar u itu kan sama dengan u pangkat minus setengah gitu kan. Jadi akar u itu kan sama dengan u pangkat setengah. Naik ke atas dia jadi minus gitu kan. Berarti ini integral u pangkat minus setengah du.
Nah, berapa integral U pangkat minus setengah DU? Nah, ini kan tadi kan penyelesaiannya U pangkat N itu berarti integralnya 1 per apa tadi? 1 per N ditambah 1 U pangkat N ditambah 1 ditambah C gitu kan. Nah, N-nya di sini adalah minus setengah gitu ya. Jangan lupa N-nya adalah minus setengah. Maka di sini 1 dibagi minus setengah ditambah 1 U pangkat N-nya minus setengah ditambah 1 ditambah konstanta. Nah, berarti ini 1 per minus setengah ditambah 1, artinya 1 dikurang setengah itu adalah setengah. U pangkat setengah ditambah 1, setengah ditambah C. Nah, maka ini bisa kita tulis 1 dibagi setengah, berarti 1 per 1 dikali 2 per 1, 2 kan? 2 U pangkat setengah ditambah C. Nah, maka ini bisa kita tuliskan 2 U pangkat setengah itu kan akar U ya, ditambah C. Nah, ini maka bisa kita tuliskan 2 akar U-nya itu bisa kita balikin lagi. U-nya itu adalah X kuadrat ditambah 1 ditambah C. Nah, inilah dia hasil dari integral 2X dibagi akar X kuadrat ditambah 1 dx. Nah, ini artinya kalau kita turunkan 2 akar X kuadrat ditambah 1 itu pasti hasilnya adalah ini 2X dibagi akar X kuadrat ditambah 1. Nah, seperti itu ya untuk metode substitusi. Nah, kita lihat lagi contoh yang kedua. Misalnya ya. Ini saya hapus dulu. Oke, sekarang kita lihat contoh nomor 2. Misalnya itu soalnya adalah integral dari sin pangkat 3x cos x dx. Nah, maka di sini bisa kita misalkan U itu sama dengan sin x ya. Nah, bisa kita misalkan U sama dengan sin x. Jadi ini kita pakai pemisalan gitu ya. Nah, maka du per dx itu adalah turunan dari sin x. Turunan sin adalah cos gitu kan. Cos x gitu ya. Nah, maka untuk kalau ini kita kalikan gitu kan, berarti ini adalah cos x dx sama dengan du gitu kan. Nah, maka ini kalau kita masukkan ke soal berarti ini integral dari sin x pangkat 3. Nah, sin x pangkat 3 itu berarti kan sin x itu tadi kita misalkan menjadi u, berarti u pangkat 3. Cos x dx itu adalah du gitu kan. Nih, cos x dx adalah du, maka ini bisa kita ganti jadi du. Maka ini adalah integral dari u pangkat 3 du gitu kan. Nah, integral u pangkat 3 du itu adalah 1 per 4 u pangkat 4 gitu kan, ditambah konstanta. Nah, maka ini bisa kita tulis langsung 1 per 4, u nya kita kembalikan ke sin x gitu kan. U nya itu kan sin x gitu kan, maka ini bisa kita tulis sin x pangkat 4 gitu kan. Sin x pangkat 4 ditambah konstanta. Nah, atau bisa juga ditulis menjadi 1 per 4 sin x pangkat 4 ditambah c. Nah, inilah dia untuk contoh soal nomor 2. Nah, selanjutnya kita lihat lagi contoh soal yang ketiga ya. Misalnya nah, nomor 3 misalnya contoh soalnya
integral dari 4x dibagi x kuadrat dikurang 5 gitu ya. X kuadrat dikurang 5 dx. Nah, seperti ini. Nah, ini maka bisa kita selesaikan. Nah, misalkan gitu ya, kita misalkan U sama dengan X kuadrat dikurang 5. Nah, maka du per dx itu adalah 2x gitu ya, 2x. Maka 2x gitu kan. Nah, maka selanjutnya untuk 2x dx itu adalah du gitu ya. 2x dx adalah du. Nah, ini kan. Nah, makanya selanjutnya ini bisa kita tulis integral dari, nah ini kita arahkan dia supaya dia kena. Di sini kan ada 2x dx sama dengan du, di sini ada 4x dx. Nah, ini bisa saya tulis bentuknya menjadi 2x dibagi x kuadrat dikurang 5 dikali 2 gitu kan, dx gini ya. Nah, ini kan 2x dikali 2 itu kan sama dengan 4x, sama kan bentuknya ya. Nah, karena di sini pada pemisalan dia ada 2x dx, maka kita arahkan supaya dia menjadi 2x dx gitu ya. Nah, selanjutnya ini bisa kita tulis 2x dx. Nah, ini tadi 2x dx ini adalah du gitu kan. Ini merupakan du, maka ini bisa ditulis integral dari 2 dikali du dibagi x kuadrat dikurang 5, ini adalah u tadi ya, u berarti dibagi u. Nah, ini ya. Nah, berarti ini adalah 2 ini adalah konstanta. Nah, konstanta itu bisa kita majukan ke depan gitu ya. Berarti ini 2 integral 1 per u du gitu ya. Nah, 2 integral 1 per u, berarti 1 per u itu kan sama dengan u pangkat minus 1 gitu ya. U pangkat minus 1 kan, integral U pangkat minus 1 du. Nah, ini berarti 2 integral U pangkat minus 1 berarti 1 dibagi min 1 ditambah 1. U pangkat min 1 ditambah 1 gitu kan. Nah, ini ditambah konstanta. Nah, maka ini bisa kita tulis 2 dikali 1 per min 1 ditambah 1, 0. 1 per 0 gitu ya. U pangkat 0 gitu kan. U pangkat 0 ditambah konstanta. Berarti ini 2 dikali 1 per 0 itu tak hingga dikali U pangkat 0. Berarti U pangkat 0 itu adalah 1 gitu kan. Nah, tak hingga dikali 1 ditambah konstan. Nah, tak hingga dikali 2 itu tak hingga. Tak hingga ditambah konstan, tak hingga. Maka ini hasilnya adalah tak hingga. Gitu ya. Nah, ini untuk soal nomor 3. Nah, selanjutnya kita lihat contoh soal yang lain lagi. Itu misalnya contoh soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 misalnya tangen integral dari tangen 2x dx gitu ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini bisa kita ubah. Tangen itu kan sama dengan sin per cos gitu kan.
Nah, maka untuk tangen 2x ini bisa kita tulis bentuknya menjadi integral sinus 2x per kosinus 2x dx. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita misalkan lagi gitu kan. Kita pakai metode substitusi. Kita misalkan U sama dengan sin 2x gitu ya. Oke, ini bisa kita misalkan U sama dengan cos 2x ya. U sama dengan cos 2x. Nah, maka du per dx itu sama dengan turunan dari cos 2x ya. Nah, turunan dari cos 2x itu adalah turunan sin cos. Cos min sin. Min sin 2x dikali turunan dalam. Turunan dalamnya ini adalah 2x gitu kan. Nah, berarti dikali 2 gitu ya. Nah, dikali 2. Nah, maka ini bisa kita tuliskan. Di sini kan kita lihat di soal ini ada sin 2x dx gitu kan. Nah, ini maka ini bisa kita kalikan, ini sin 2x dx kita arahkan gitu ya. Bentuknya berarti sin 2x dx itu sama dengan minus, berarti minus 1/2 du gitu ya. Minus 1/2 du gitu kan. Oke. Ini minus 1/2 du. Nah, selanjutnya ini bisa kita tulis berarti integral dari sinus 2x dx itu bisa kita tulis jadi min 1/2 du gitu kan. Minus 1/2 du dibagi cos 2x itu tadi kita misalkan adalah u, berarti dibagi u. Nah, seperti ini ya. Nah, ini maka ini bisa kita tuliskan bentuknya menjadi min 1/2 ini adalah konstanta, bisa kita taruh ke depan, kita taruh keluar gitu ya. Berarti min 1/2 integral 1/u du. Nah, maka ini min setengah integral dari 1/u du itu adalah integral u pangkat minus 1 u pangkat minus 1 ya. Oke, sebentar ya. Ini berarti u pangkat minus 1 ditambah du ya. U pangkat minus 1 du berarti min setengah sama ya seperti tadi ya. Berarti ini dikali 1 dibagi n ditambah 1, n nya min 1 ditambah 1 u pangkat min 1 ditambah 1 ditambah konstan. Nah, maka ini berarti sama dengan min setengah dikali 1/0 u pangkat 0 ditambah konstan. Nah, 1/0 itu tak hingga dikali u pangkat 0 itu adalah 1 dikali tak hingga adalah tak hingga, dikali setengah adalah tak hingga, ditambah konstan adalah tak hingga. Nah, ini untuk penyelesaian soal nomor 4 gitu ya. Oke, ini contoh soal nomor 4.
kita masuk contoh soal nomor 5 lah misalnya ya, nomor 5. Selanjutnya nah ini masuk ke soal nomor 5. Nah misalnya soalnya integral dari dx dibagi x akar 1 ditambah ln x gini ya. Nah jadi ini bisa kita misalkan u sebagai 1 ditambah ln x. Nah maka du per dx itu adalah turunan u terhadap x gitu ya. Nah turunannya adalah berarti turunan dari 1 itu adalah 0 konstan. Nah turunan dari ln x itu adalah 1 per x gitu kan. Nah maka ini kalau ditulis du per dx itu 1 per x, dx sama dengan 1 per x du gitu ya. Nah di sini ada bentuk dari 1 per x dx ya. Oke. Nah ini kalau kita tulis, bentuknya berarti integral dari dx per x dikali dx per x dikali 1 per akar u ya. Ini u, 1 ditambah ln x itu adalah u. Jadi ini bisa kita tulis bentuknya seperti ini gitu kan. Nah maka ini dx per x itu adalah du ya. Ini kan kalau dikali silang berarti dx per x sama dengan du. Nah maka ini bisa kita ubah dx per x ini jadi u ya. Integral 1 per akar u du. Nah seperti ini. Nah selanjutnya ini bisa kita selesaikan. Integral dari 1 per u pangkat setengah ya, akar u du. Nah maka ini integral dari u pangkat setengah naik ke atas jadi minus setengah du. Nah maka ini integral dari u pangkat minus setengah du itu adalah 1 per min setengah ditambah 1 u pangkat min setengah ditambah 1 ditambah konstan. Nah ini adalah 1 per setengah, min setengah ditambah 1 itu adalah setengah. U pangkat setengah ditambah C. Nah 1 dibagi setengah berarti 1 per 1 dikali 2 per 1. Ini bisa kita tulis 2 gitu ya. Maka ini 2 U pangkat setengah ditambah C. U pangkat setengah ini bisa kita tulis menjadi akar U ditambah C. Nah U nya kita kembalikan ke 1 ditambah ln X gitu kan. Akar 1 ditambah ln X ditambah konstan. Nah inilah hasil untuk integral dx per x akar 1 ditambah ln x. Nah ini adalah beberapa contoh soal yang diselesaikan dengan metode substitusi. Nah seperti itu ya. Nah tentunya untuk lebih mahir dalam menyelesaikan berbagai bentuk soal integral dengan metode substitusi, kalian harus menyelesaikan berbagai soal, boleh dari sumber manapun. Nah seperti itu ya. Nah selanjutnya untuk tugas kalian boleh mengerjakan soal-soal berikut. Oke, tugasnya
Nah, jadi soalnya selesaikan integral berikut gitu ya. Dengan metode substitusi gitu ya. Dengan metode substitusi. Nah, yang pertama itu soalnya integral dari tangen X sekan kuadrat X dx. Nah, selanjutnya yang nomor 2 integral dari 2x kuadrat akar 4x pangkat 3 ditambah 5 dx. Yang ketiga integral sinus x pangkat 2 cos x dx. Yang keempat integral dari sinus 4x dx. Yang kelima integral dari 2x kuadrat akar pangkat 3 dari 9x pangkat 3 dikurang 1 dx. Nah, yang keenam integral dari 4x cos 2x kuadrat ditambah 1 dx. Nah, yang ketujuh integral dari 2x ditambah 1 sekan kuadrat x kuadrat ditambah x dx. Nah, ini soal yang ke 7 ya. Oke, ini soal untuk tugas integral dengan metode substitusi. Sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya akan kita bahas soal menyelesaikan integral dengan integral parsial gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.